Baik, saya lanjutkan ya. Yang terakhir ini adalah pendidikan Islam perspektif oleh Muhammad Abduh. Untuk sekilas mengenalnya, nah Muhammad Abduh ini memiliki nama lengkap Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah. Ia dilahirkan di desa Mahalat Nasr, ada di Mesir, yaitu pada tahun 1809 Masehi. Ada juga 13 karya yang tersebar di berbagai negara milik Muhammad Abduh ini. Salah satunya adalah buku Al-Waridah sebagai karya pertama Muhammad Abduh, di mana buku tersebut membahas tentang ilmu kalam atau ilmu tauhid melalui metode dan pendekatan tasawuf. Kemudian juga ada tafsir Juz Amma yang dikarang oleh Muhammad Abduh sebagai pegangan para pengajar BTQ di Maroko tahun 1321 Hijriah. Untuk Muhammad Abduh sendiri, kita semua pasti sudah tahu ya, karena Muhammad Abduh adalah salah satu tokoh pembaru Islam yang selama ini sangat terkenal. Jadi pasti banyak sekali orang yang sudah mengenal Muhammad Abduh ini siapa. Jadi sudah paham Muhammad Abduh ini memiliki pemikiran seperti apa, kira-kiranya seperti apa, itu pasti teman-teman banyak yang sudah tahu. Nah, kemudian pada ide pembaruan sendiri, dia sebenarnya bukan tidak hanya pada ide pembaruan di bagian pendidikan, namun dia memiliki ide pembaruan di bagian politik, hukum, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita lebih fokus kepada pendidikannya. Pada ide pembaruan di pendidikan, yang pertama, dia ingin merubah pendidikan sekolah agama dan sekolah modern dengan pendidikan formal dan juga non-formal. Mengapa hal ini terjadi? Karena ia melihat ketika ia melakukan pembaruan pendidikan Islam, ia pada awalnya itu terfokus pada Universitas Al-Azhar, di mana dia memang lulusan dari sana. Nah, dan dia melihat pada saat itu memang terjadi dualisme pendidikan, yaitu ada sekolah agama dan juga sekolah modern, di mana kedua sekolah ini itu berdiri sendiri dengan tujuan yang berbeda dan tidak bisa saling membantu dalam mewujudkan tujuan tersebut. Jadi dia ingin mengubah dualisme pendidikan tersebut dengan pendidikan formal dan juga non-formal. Yang itu terdapat beberapa hal yang akan dia lakukan, yaitu terkait perubahan terkait seperti kurikulum, kemudian juga metode pendidikan. Yang pertama memang lebih ke tujuan pendidikan itu dia lebih mengatakan bahwa tujuan pendidikan itu seperti apa lah. Dia itu menegaskan seperti apa tujuan pendidikan tersebut. Yang selanjutnya ya ini bagian tujuan pendidikannya sendiri ya. Jadi Muhammad Abduh itu menekankan bahwa tujuan pendidikan adalah mendidik akal dan jiwa serta menyampaikannya kepada batas-batas yang memungkinkan seseorang mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat nanti. Jadi pada intinya dia ini menegaskan bahwa tujuan dari pendidikan itu harus setara baik di antara baik dunia maupun di akhirat. Jadi harus ada aspek dan juga aspek spiritualnya. Nah, ini adalah salah satu kenapa dia merubah pendidikan sekolah itu dari sekolah agama dan modern menjadi dari sekolah formal dan non formal, karena tujuannya adalah ini. Jadi dia ingin menggabungkan keduanya, tidak bisa salah satunya saja, salah satu aspek akalnya atau aspek spiritualnya saja, karena di sekolah agama dan di sekolah modern itu dibagi menjadi dua. Jadi di sekolah agama itu lebih kepada aspek spiritual, kemudian di sekolah modern lebih kepada aspek akal. Nah, kemudian ide pembaruannya selanjutnya dia kepada kurikulumnya. Jadi dia menginginkan bahwa kurikulum di sekolah itu harus disesuaikan dengan tingkat pendidikannya bagaimana. Jadi jika SD itu seperti apa, SMP seperti apa, dan SMA seperti apa. Dan kemudian juga, nah ini bagian kurikulum dia memasukkan aspek akal dan juga aspek spiritual itu ke dalam pendidikan tersebut. Jadi tidak hanya salah satunya, jadi tidak ada tumpang tindih dan juga tidak ada dualisme pendidikan di dalam pendidikan di sekolah itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya, nah dia ingin merubah pada metode pembelajarannya. Jadi Muhammad Abduh ini ingin mengubah metode pembelajaran dari metode yang sebelumnya itu hanya sekedar hafalan. Nah dia itu
merubahnya menjadi metode rasional dan pemahaman. Jadi siswa itu tidak hanya menghafalkan materi yang ada, namun juga harus memahami bagaimana materi tersebut dan juga bagaimana materi tersebut itu bisa diaplikasikan kepada kehidupan kita sehari-hari. Jadi misalnya ada matematika seperti itu. Nah, bagaimana matematika tersebut 1+1 itu bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari gitu. Misalnya gula 1 kilo sama gula 1 kilo. Nah, gitu berarti kan 2 kilo. Nah, misalnya diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi siswa ini tidak hanya menghafalkan 1+1 pokok itu 2. Jadi dia juga harus memahami itu seperti apa. Nah, kemudian dia juga ingin merubah bagaimana pendidikan untuk laki-laki dan juga perempuan itu sama. Tidak ada tidak ada perbedaan di antara laki-laki dan perempuan dalam menggapai keilmuan atau dalam pendidikan itu sendiri mereka harus mempunyai pengetahuan yang sama, keilmuan yang sama. Jadi tidak ada tumpang tindih di antara baik laki-laki maupun perempuan. Jadi untuk kecenderungan intelektualnya sendiri itu Muhammad Abdui itu ingin menegaskan bahwa bagaimanapun juga perempuan dan laki-laki itu harus memiliki pengetahuan yang sama. Nah, kurang lebih di pendidikan Islam, perspektif Muhammad Abdui itu seperti itu yang saya pahami. Untuk selanjutnya saya jelaskan sudah ada di makalah. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan dan teman-teman. Mungkin untuk kesimpulannya bisa dari Valdi yang menjelaskan. Terima kasih. Baik, dari teman-teman mungkin nanti bisa dikomentari di grup WhatsApp atau di Google Classroom sama saja. Intinya nanti kalau ada yang mau dipertanyakan, silahkan langsung ke dua platform itu tersebut. Apapun yang akan kalian tanyakan, insya Allah akan bisa kami jawab. Kalau memang tidak bisa ataupun ada yang mau membantu menyanggah juga dipersilahkan, tidak ada paksaan sama sekali. Jadi mungkin dari kelompok 8 untuk masalah kesimpulan nanti bisa setelah adanya tanya jawab ya. Kalau menurut saya bisa nanti setelah adanya tanya jawab, setelah adanya mungkin ada diskusi lebih lanjut lah mungkin dari Bapak dosen, itu mungkin baru kita bisa memberi kesimpulan terlebih dahulu. Ya mungkin itu saja yang bisa kita dari kelompok 8 sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di sesi tanya jawab. Saya sebagai moderator mengucapkan dulu diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.